Ya, terima kasih pemirsa Mot TV yang dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Dokter Anda, yang mana di malam hari ini tema kita masih terkait tentang aspek kesehatan dalam ibadah sholat bagian 2. Dan sebenarnya telah kita jelaskan tadi tentang manfaat berwudu dan aspek-aspek kesehatan dalam wudu yang telah dijelaskan tadi oleh dokter kita dengan sangat gamblang. Nah, berkaitan dengan gerakan-gerakan sholat ini, dok, ini kan tadi berbicara dengan gerakan-gerakan sholat, mungkin ada manfaat-manfaat lain, dok, yang mungkin kalau kembali kita cuma sempat jelaskan masalah ruku, bagaimana dengan gerakan-gerakan sholat yang lainnya, dok? Ya. Pemirsa yang berbahagia, salah satu gerakan sholat yang kita lakukan adalah duduk iftirash dengan tawarruk. Ya. Salah satu efek kesehatan yang luar biasa yang ada ya pada gerakan sholat ini karena dia akan melatih otot-otot yang ada pada area betis. Ya, jadi perlu kita sampaikan di sini bahwa pernah satu waktu di Inggris masyarakat di sana secara umum ya berganti dari penggunaan kloset jongkok kepada kloset duduk. Ya, jadi mereka dulunya menggunakan kloset duduk, kemudian pindah kepada penggunaan kloset jongkok. Kemudian itu diterima secara luas. Dan setelah itu timbullah gangguan kesehatan berupa kekakuan pada otot-otot betis bagian belakang. Ya, jadi pada saat itu, dan kenapa itu menarik, karena terjadinya banyak ya, terjadi istilahnya laporan-laporan yang banyak mengenai gangguan kesehatan ini, dan awalnya mereka tidak paham ini penyebabnya apa. Ya. Sampai kemudian mereka memahami bahwa ini disebabkan atau timbul dipicu karena kebiasaan yang berpindah dari awalnya menggunakan WC atau kloset jongkok berpindah kepada penggunaan kloset duduk, yang menyebabkan mereka itu sangat jarang menekuk sendi lutut, dan akibatnya otot-otot pada betis belakang itu akhirnya tidak lagi meregang terbiasa dengan peregangan. Ya, perlu diketahui hadirin yang berbahagia bahwa otot-otot manusia itu semakin tidak digunakan itu semakin tidak sehat, semakin atrofi, semakin mengkerut. Ya, makanya kalau kita lihat orang-orang yang lumpuh atau orang-orang yang berbaring lama di tempat tidur karena sakit dan seterusnya, maka biasanya untuk berjalan lagi itu mereka perlu dalam tanda petik belajar jalan lagi. Ya, dan orang-orang yang lama lumpuh itu rata-rata akan terjadi kekakuan sendi. Karena otot yang lama tidak digunakan itu justru akan menjadi mengkerut atau atrofi. Baik dok, mungkin ditahan dulu, dok. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Abdurrahman dari Kolaka Utara. Ya, Bapak Abdurrahman dari Kolaka Utara. Silakan Bapak Abdurrahman dengan pertanyaannya. Halo? Iya, Ya. lanjut Pak. Ya, sering kena bisul ini dok, kena bisul. Dan kalau sembuh tumbuh lagi. Dan itu kan sekarang kan di lutut, susah untuk ruku, harus sujud. Ya. Jadi biasa berpengaruh juga sampai di paha. Kalau sudah ada rasa sakit menarik itu. Baik. Ya, itu saja Pak Abdurrahman. Ya, syukran ya. Ya, terima kasih Bapak Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penyakit bisul, dok. Ya. Ya. Ya, hadirin yang berbahagia, bisul itu sebenarnya disebabkan karena infeksi ya, bakteri yang terjadi di jaringan di bawah kulit. Jadi di dalam bisul itu ada bakteri.
yang mendekam, ya, sehingga memang pada pengobatannya kita akan membutuhkan anti radang, anti inflamasi, kemudian antibiotik ya yang bekerja untuk mengeliminasi bakteri yang terjadi. Meskipun memang kalau kita lihat secara empirik bahwa faktor-faktor imunologis, ya, faktor-faktor kekebalan tubuh juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya atau risiko bisul pada orang-orang tertentu. Tapi pada prinsipnya yang bisa kami katakan bahwa kadang-kadang obat itu sudah benar, tapi pengobatannya yang tidak dilaksanakan dengan disiplin. Ya, jadi misalnya Bapak yang kasus yang disebutkan tadi, Bapak yang saya hormati, silahkan Bapak memperhatikan faktor risiko terjadinya bisul pada diri Bapak. Ya. Jadi misalnya kebiasaan tertentu atau aktivitas sehari-hari tertentu yang menyebabkan bisulnya selalu muncul-muncul, selalu kambuh kumat-kumatan. Begitu selesai, begitu sembuh, kemudian muncul lagi, begitu selesai, lagi. Oleh karena itu. Jadi silahkan berobat tentu saja. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan faktor-faktor yang menyebabkan dia selalu muncul. Nah, tanpa menghilangkan faktor-faktor risiko itu, maka pengobatan itu akan istilahnya seperti lingkaran setan, ya, berobat, muncul lagi, berobat lagi, sembuh, muncul lagi, dan seterusnya. Jadi diperhatikan faktor-faktornya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, karena faktornya adalah satu, infeksi bakteri, oleh karena itu jagalah kebersihan dengan lebih disiplin. Dan karena faktor-faktor imunologis kekebalan tubuh memiliki efek, oleh karena itu milikilah tidur yang cukup, hindari hal-hal yang bisa menurunkan kekebalan tubuh atau memicu alergi, sehingga kita harapkan Bapak akan memperoleh kesembuhan yang lebih baik, insya Allah. Baik, ya, terima kasih Dok, dan terima kasih untuk Bapak Abdurrahman yang telah berpartisipasi. Ya, kita telah terhubung dengan pemirsa di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Pak Hermanto nih. Ya, Bapak Hermanto di mana Pak? Di Situbondo. Iya, Bapak Hermanto di Situbondo. Silakan Bapak Hermanto dengan pertanyaannya. Ini ibu saya ini sakit ini sudah lama. Ini ibu saya ini sudah lama sakitnya. Terus ini lumpuh ini, mati separuh. Ini gimana nih caranya supaya bisa sembuh kayak itu, bisa jalan gitu. Ya. Gimana caranya ini, Mas? Baik. Ya. Itu saja Bapak Hermanto. Ya gini aja udah. Iya, baik. Terima kasih Bapak Hermanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penyakit lumpuh sebelah, Dok. Iya. Ya. Kemungkinan besar yang terjadi pada ibu tadi disebabkan karena stroke, ya, yang mungkin pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Hadirin yang berbahagia, seperti tadi ada slide yang kita tampilkan pada segmen sebelumnya. Jadi stroke itu terjadi karena misalnya, ya, apakah karena tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah pada jaringan otak. Tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah akan menyebabkan terhentinya, ya, asupan pasokan darah ke jaringan otak, yang menghentikan pasokan nutrisi dan oksigen udara kepada sel-sel otak yang membutuhkan nutrisi dan oksigen untuk aktivitasnya. Nah, pada stroke ini, ketika dia sudah sampai pada tahap melewati window period, ya, jadi di atas 6 jam, maka kemungkinan besar jaringan otak yang terhenti mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen ini akan mengalami kerusakan yang bisa permanen. Jadi istilahnya jaringannya, sel-selnya sudah mati. Padahal kita tahu bahwa
otak ini merupakan saklar ya bagi anggota-anggota tubuh yang lain. Ketika dia rusak dan mati, maka otomatis area tubuh yang lain yang dia persarafi akan mengalami kelumpuhan. Nah, tergantung seberapa banyak atau di daerah mana jaringan otak yang mati itu. Nah, oleh karena itu, pada kasus-kasus yang seperti ini, sebenarnya yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan area otak yang masih mungkin untuk sehat. Ya, karena kadang-kadang pasien-pasien yang telah mengalami serangan stroke karena tidak direhabilitasi dengan baik, akhirnya kondisinya makin menurun bukan karena semata-mata serangan stroke-nya, tapi karena rehabilitasinya yang kurang optimal sehingga area otak yang sebenarnya masih baik itu ikut tidak diaktifkan. Ya, jadi istilahnya setelah terjadinya serangan stroke, tentu saja kalau misalnya jaringan otaknya sudah mati, pulih 100% ini mungkin tidak bisa. Ya. Tapi yang kita harapkan adalah 80% masih bisa bagus. Jangan yang rusak sebenarnya 10%, tapi dampaknya adalah 95%. Ya, jadi istilahnya karena rehabilitasi yang kurang. Ya, jadi yang rusak mungkin cuma 20% atau 30%, tapi yang kelihatan yang rusak adalah 50%, 60%, karena yang masih sehat pun tidak distimulasi, tidak dilatih, tidak direhabilitasi dengan baik, sehingga mengalami perburukan yang sama-sama tidak kita harapkan. Ya, jadi harapan saya apa yang kita bisa sampaikan di sini tergantung ya dari lamanya beliau mengalami keluhan yang disebutkan tadi. Kalau misalnya masih baru-baru, maka insya Allah harapannya akan lebih bagus. Tapi kalau misalnya sudah lama, maka mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan terus, karena meskipun dia misalnya sehari-hari cuma bisa berbaring, itu beliau atau pasien-pasien ini masih memerlukan terapi untuk mempertahankan fungsi-fungsi yang masih ada. Minimal sendi-sendinya tidak kaku, ototnya tidak atrofi, ya, tidak mengkerut tadi seperti yang kita sebutkan, dan seterusnya. Minimal ya, kalau misalnya masih awal-awal, minimal dia bisa melaksanakan kegiatan pribadinya sehari-hari secara mandiri, ya. Ini sudah sesuatu yang luar biasa yang kita harapkan dari kasus-kasus yang semacam ini. Ya, jadi apa yang kita bisa sampaikan kepada Bapak yang tadi, harapan saya silahkan dikonsultasikan ya kepada pelayanan kesehatan yang ada, ya, ke dokter, ke rumah sakit atau terapis-terapis yang merupakan juga rekan-rekan kita dari Departemen Kesehatan, ya, sudah diakui oleh undang-undang. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan bantuan kepada Bapak setidak-tidaknya seperti yang kita sebutkan tadi, merehabilitasi kembali yang tersisa, ya, yang masih bisa dipulihkan supaya keadaannya bisa lebih bagus pada masa-masa yang akan datang. Jadi tidak makin memperburuk ya keadaannya. Wallahu taala alam. Iya, baik. Baiklah Ustaz, kita mungkin akan menjawab pertanyaan SMS singkat yang telah masuk. Ya, dari Sinjai, dari Ummu Fadli di Sinjai, hayakillah. Apa kabar yang sehat selalu? Assalamualaikum Dok. Apa manfaat dan hikmah sholat duha ditinjau dari ilmu kedokteran? Ya. Ini lebih umum. Lebih khusus lagi ya, sholat duha. Ya, Ibu yang saya hormati, sejauh ini ya sumber-sumber yang kita dapatkan berbicara mengenai manfaat atau faidah, ya, efek kesehatan dari ibadah sholat. Sayangnya belum ada yang secara spesifik mengenai ibadah sholat duha, ya. Yang ada adalah gerakan-gerakan sholat, kemudian doa, ya, dan zikir di dalam sholat. Kemudian yang lebih khusus, ya, yang disebutkan pada bagian sebelumnya dulu yang lalu adalah efek sholat tahajud yang telah dilakukan penelitian terhadapnya mengenai peningkatan kekebalan tubuh manusia. Ya, tapi khusus sholat tahajud sendiri belum ada, tapi secara umum ya
semua gerakan sholat akan memberikan efek kesehatan, dan pelaksanaan sholat yang khusyuk ya secara teori umum ya, karena dia akan menurunkan kortisol dan seterusnya, itu akan memberikan efek meningkatkan kekebalan tubuh pada manusia. Ya, saya kira unsur doa dan zikirnya insya Allah mudah-mudahan akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Baik, ya, terima kasih dok atas ilmunya, dan kembali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang telah beratensi di kesempatan kali ini, dan mohon maaf untuk Anda yang belum sempat terjawab. Dan tonton terus acara Dokter Anda setiap Ahad malam mulai dari pukul 20 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, saya Khairul Tasnim dan mewakili seluruh kru yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.